Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tor Abdillah. Saya dari perguruan YIN Samarinda, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah materi tentang perilaku menyimpang. Pertama, perilaku menyimpang ialah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Biasanya perilaku ini disebut dengan nonkonformitas atau bentuk interaksi seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Profesor Kasmiran, Uryo MA membagi norma sebagai tolak ukur tingkah laku yang dapat dilihat dari penduduknya menjadi beberapa bagian. Antaranya adalah satu, norma pribadi, kedua, norma kelompok, ketiga, norma masyarakat, keempat, norma susila atau norma yang bersumber dari hati nurani. Jika kita melihat dari sifat dan sumbernya, norma itu dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, ada norma tradisional. Maksudnya ini norma yang proses berkembangnya berlangsung secara otomatis dan nilai-nilai yang membentuknya berasal dari bawah. Kedua, formal. Norma ini melalui pembentukan dari atas, maksudnya pemerintah, yang sumbernya dari ketentuan yang berlaku untuk masyarakat, seperti dari undang-undang peraturan atau kebijakan formal dari pengusaha masyarakat. Berikut pernyataan dari para ahli yang mengatakan tentang penyimpangan. Edwin H. Sutherland, beliau berpendapat bahwa penyimpangan itu bersumber dari pergaulan yang berbeda. Hal ini terjadi karena melalui proses alih budaya, yaitu proses yang mempelajari budaya yang menyimpang. Kedua ini ada Edwin M. Lemert. Beliau ini mengungkapkan tentang pendapatnya, yaitu seseorang yang baru melakukan sesuatu tindakan menyimpang itu sudah diberi cap oleh masyarakat. Jadi saat dia sudah melakukan sesuatu, maka dia sudah dicap sebagai penyimpang, dan hal itu akan terus menjadi doktrin bagi orang-orang mengatakan dia adalah penyimpang. Contoh, dia pernah mencuri, maka dia akan dikatakan oleh masyarakat itu sebagai pencuri, walaupun dia pada saat itu tidak melakukannya. Hanya satu perbuatan yang bisa membuat orang itu menjadi dicap sebagai seseorang yang menyimpang. Ketiga, dari Robert K. Merton. Beliau itu berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Merton mendefinisikan 5 tipe adaptasi terhadap situasi sebagai berikut. Pertama, ada konformitas, yakni perilaku yang mengikuti tujuan dan mengikuti cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan. Kedua, inovasi, perilaku yang mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat dan memakai cara yang dilarang oleh masyarakat, termasuk tindakan kriminal. Ketiga, ritualisme, adalah perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya tetapi masih berpegang dengan cara telah digariskan oleh masyarakat. Misalnya seperti upacara adat, perayaan yang masih diselenggarakan tetapi makna dan fungsinya sudah hilang. Keempat, pengunduran diri, yakni meninggalkan baik tujuan konvensional ataupun pencapaian yang konvensional, sebagaimana yang dilakukan oleh pecandu obat bius, pemabuk, gelandangan, atau orang-orang gagal lainnya. Kelima, pemberontakan, adalah penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya untuk melambangkan tujuan dan cara baru, misalnya reformis agama. Faktor-faktor tingkah perilaku keagamaan yang menyimpang. Adanya perilaku menyimpang terhadap suatu agama tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada faktor internal. Faktor internal pertama adalah kepribadian. Secara psikologi, tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan seseorang dalam penyimpangan agama. Kedua, faktor pembawaan. Semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi penyimpangan agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami hal ini.
Sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan kedua atau pertengahan sering mengalami stres jiwa, bahkan tekanan batin. Faktor pembawaan ini maksudnya faktor dari keturunan. Kedua, faktor eksternal. Yang pertama dari faktor eksternal adalah faktor keluarga. Faktor keluarga yang seperti diliputi keretakan keluarga, ketidakserasian, atau berlainan agama. Hal ini kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat misalnya, dan ini sangat mempengaruhi sekali terhadap terhadap penyimpangan seseorang dalam hidupnya. Kedua, ada lingkungan tempat tinggal. Misalnya orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggalnya atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat, merasa dirinya hidup sebatang kara atau sendirian karena tidak ada yang sama dengan dia. Ketiga, perubahan status, terutama yang berlangsung secara mendadak, akan banyak mempengaruhi terjadinya penyimpangan agama. Misalnya perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulannya, atau juga perubahan pekerjaan dan lain-lain lah. Keempat, ini faktor yang paling sering terjadi, yaitu kemiskinan. Masyarakat yang awam dan miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dan akhirat yang lebih baik dengan cara instan. Bentuk-bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang, pertama adalah aliran klinik. Klinik ini dapat diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia, mistis, gaib, dan juga tidak masuk akal. Seperti misalnya ada dukun, terus juga ada ilmu putih atau ilmu hitam dan lain-lain ya. Kedua, ada konversi agama, pindah agama. Hal ini sudah umum sekali dan lazim sekali di lingkungan masyarakat, terutama yang sering terjadi. Biasanya konversi agama ini tindakan di mana seorang itu atau kelompok orang masuk untuk berpindah suatu sistem kepercayaan kepada kepercayaan yang lainnya, karena kepercayaan yang ini sebelumnya berlawanan dengan kepercayaan mereka. Biasanya hal-hal ini dipengaruhi oleh lingkungan dan juga misalnya hidayah. Seperti orang yang mu'alaf itu, mereka dari non-muslim menjadi muslim. Itu ada juga yang mereka mu'alaf karena ingin menikahi perempuan yang muslim. Wallahu a'lam. Ketiga, ada konflik agama. Konflik agama ini bentuk perilaku keagamaan yang menyimpang dan dapat terjadi karena adanya pemasungan nilai-nilai ajaran agama, karena ada dipotong nilai-nilai ajaran agama itu. Maksudnya ini para penganut agama seakan memaksakan nilai-nilai ajaran agama sebagai label untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Jadi agama itu sebagai pembenaran bagi tindakan mereka. Dan ini yang penyimpangan seperti ini dikarenakan pengetahuan agama yang dangkal, fanatisme, menganggap agama sebagai doktrin, simbol-simbol, dan lain-lain. Keempat, ada terorisme dan agama. Mungkin sebagian dari kita sering mendengar terorisme, tapi perlu diketahui bahwa kata teror itu adalah mencangkup tentang perbuatan yang sewenang-wenang, menciptakan ketakutan, kengerian pada orang-orang, kejaman, dan lain-lain. Jadi kata teror itu adalah hal-hal yang buruk untuk kita ketahui. Tapi terkadang kata terorisme itu sering dikaitkan dengan agama, misalnya agama Islam. Salah satunya misalnya contoh di Barat itu mereka memiliki ketakutan terhadap orang-orang Muslim. Jadi ada sebutannya Islamophobia. Mereka takut misalnya orang-orang yang berjubah, membawa tas, bergamis, dan lain-lain lah. Nah, karena ada sangkut pautnya terhadap doktrin terorisme dari agama Islam, misalnya seperti itu. Beberapa solusi bagi penyimpangan tingkah laku keagamaan. Pertama, belajar. Terutama belajar dalam mendalami ilmu agama media agar tidak terjadi penyimpangan. Karena penyimpangan itu terjadi dikarenakan kita kurang belajar dan pemahaman kita dangkal. Muncul fanatisme dan juga kena doktrin-doktrin agama yang menyimpang.
Jadi harus banyak belajar dan juga belajar dengan orang lain yang tidak belajar sendiri. Karena barang siapa yang belajar sendiri maka dia belajar dengan setan. Jadi untuk teman-teman harus belajar dengan guru yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Kedua adalah saling peduli terhadap orang lain. Ini harusnya kita lakukan karena kita sebagai umat muslim juga memperhatikan saudara-saudara kita di luar sana dan di sekitar kita. Contoh misalnya tetangga kita yang itu melakukan penyimpangan seperti tidak sholat 5 waktu. Itu karena kita juga salah. Kenapa kita tidak mengingatkan dia untuk sholat berjamaah atau untuk sholat lah di rumah misalnya. Itu sangat dibutuhkan karena ajakan itu apalagi tetangga itu biasanya saling berhubungan erat dan mudah untuk mempengaruhi tetangga sendiri, terutama untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu sangat dianjurkan. Ketiga, menasihati dengan baik. Menasihati dengan baik ini orang sering keliru menyampaikannya. Misalnya hal yang dia sampaikan itu baik, isinya baik, tapi cara dia menyampaikan itu dengan kasar. Kadang beberapa orang tidak menerima hal seperti itu. Ada juga yang mengatakan sebuah keburukan atau misalnya hal yang kurang baik atau tidak benar, tapi dengan cara-cara yang lembut, dengan sopan dan sebagainya. Nah, masyarakat lebih cenderung yang seperti itu. Nah, alangkah baiknya jika kita menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dengan cara-cara yang baik pula. Keempat adalah menahan hawa nafsu. Kenapa saya masukkan hawa nafsu? Karena menurut saya segala perbuatan itu biasanya muncul karena nafsu di dalam diri. Contoh misalnya orang ini melakukan penyimpangan agama, misalnya dia mencuri di masjid misalnya. Awalnya dia masuk masjid untuk sholat, tiba-tiba dia melihat kesempatan dalam kesempitan seperti kotak amal yang penuh dan saat itu masjid kosong, maka akan muncul penyimpangan seperti mencuri uang yang ada di dalam kotak amal itu. Nah, ini kan salah satu penyimpangan yang muncul dari hawa nafsu. Maka untuk teman-teman menahan hawa nafsu itu perlu. Jadi jangan sampai terbawa oleh hawa nafsunya. Kadang ada hal seperti faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, seperti kemiskinan dan lain-lain, itu yang memicu hal-hal yang buruk. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi, silahkan di kolom komentar. Dan juga saya mohon maaf mungkin ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian yang saya sampaikan tadi. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga menjadi amal jariah. Saya atas nama Muhammad Al-Abila. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.